Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Okta, channel D0248, Prodi Perpajakan kelas G mata kuliah Manajemen Perpajakan. Baiklah, ini saya akan mempresentasikan materi pemilihan sumber pembiayaan. Di sini ada pengertian pemilihan sumber pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi perusahaan yang penting bagi keberhasilan usaha atau perusahaan. Fungsi ini penting karena fungsi inilah yang melakukan usaha untuk mendapatkan dana untuk usahanya. Dana bisa diperoleh baik melalui pembiayaan dari dalam perusahaan maupun pembiayaan dari luar perusahaan. Pembiayaan modal internal adalah pemanfaatan laba yang ditahan, sedangkan sumber pembiayaan eksternal diperoleh perusahaan dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain atau menjual sahamnya kepada masyarakat di pasar modal. Keputusan pendanaan adalah keputusan dihadapi oleh manajemen keuangan perusahaan menyangkut bentuk dan komposisi pendanaan yang akan digunakan untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Dampak dari menahan laba atau pendanaan internal, laba ditahan diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan dan sebagai sisa alokasi dana yang tidak dibagikan sebagai dividen. Tujuan dari adanya penumpukan dana cadangan adalah untuk investasi dalam pengembangan perusahaan dan meningkatkan kinerja operasi. Investasi laba atau laba ditahan mengacu pada penahanan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan. Yang disebut pendanaan internal, reinvestasi laba sering diukur dengan rasio penahanan. Rasio laba ditahan mencerminkan proporsi laba ditahan yang didefinisikan sebagai 1 dikurangi dividen payout ratio. Besarnya laba ditahan atau cadangan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu atau dividen polisi dan bank polisi yang dijalankan oleh perusahaan. Meskipun jumlah laba yang diperoleh dalam periode tertentu besar, tapi karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan sebagai dividen, maka bagian laba yang ditahan akan kecil jumlahnya. Dan sebaliknya, laba ditahan dan akan cenderung besar kalau perusahaan mengambil kebijakan penanaman kembali dalam perusahaan yang besar. Dampak dari pendanaan melalui modal dan distribusi laba. Modal atau ekuitas secara akuntansi diartikan sebagai hak residual pemilik setelah semua aset dikurangi semua kewajiban. Atas merupakan hutang perusahaan kepada pemilik. Komponen pembentuk ekuitas yaitu investasi dari pemilik yang berbentuk setara modal atau kepemilikan saham dan dana yang tidak dibagikan atau laba ditahan. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Kebijakan dividen didefinisikan sebagai kebijakan yang terkait dengan pembayaran dividen oleh perusahaan, berupa penentuan besarnya pembayaran dan besarnya laba yang ditahan untuk kepentingan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ada 6. Yang pertama adalah aturan-aturan hukum. Berbagai aturan hukum penting untuk membuat batasan hukum yang memungkinkan kebijakan dividen akhir perusahaan dapat berjalan. Yang kedua ada kebutuhan pendanaan perusahaan, yaitu begitu batasan hukum untuk kebijakan dividen perusahaan telah ditentukan, langkah berikutnya melibatkan penilaian kebutuhan pendanaan perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak keputusan dividen, karena dividen menunjukkan arus kas keluar. Semakin besar posisi kas keseluruhan likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang keempat adalah kemampuan untuk meminjam. Selain posisi yang likuid, jika perusahaan memiliki kemampuan untuk meminjam dalam jangka waktu yang relatif singkat, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut fleksibel secara keuangan. Yang kelima adalah batasan-batasan dalam kontrak utang, yaitu syarat perjanjian utang atau kovenant sebagai pelindung dalam kesepakatan obligasi atau perjanjian pinjaman seringkali meliputi batasan untuk pembayaran dividen. Yang keenam, pengendalian. Jika suatu perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang cukup besar, maka perusahaan perlu mengumpulkan modal di kemudian hari melalui penjualan saham agar dapat membiayai berbagai peluang investasi yang menguntungkan. Berdasarkan situasi semacam ini, pihak yang memiliki kendali atas perusahaan dapat terdilusi jika pemegang saham mayoritas tidak dapat memesan saham tambahan. Para pemegang saham ini mungkin lebih menginginkan pembayaran dividen dalam jumlah terendah melakukan pendanaan investasi melalui laba ditahan. Tipe-tipe kebijakan dividen. Yang pertama adalah kebijakan dividen dengan presentasi tetap pembayaran dividen tunai. Rasio pembayaran dividen adalah presentasi dari setiap rupiah yang dihasilkan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk tunai dihitung dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. Jumlah pembayaran dividen dengan presentasi tetap dari EPS akan mempengaruhi posisi harga saham di pasar. Pada saat laba menurun, pembayaran dividen juga menurun.
dan hal ini akan menyebabkan harga saham menurun. Yang kedua ada kebijakan dividen biasa atau stabil adalah kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah yang tetap dalam satu periode. Yang ketiga ada kebijakan dividen rendah plus ekstra. Menurut kebijakan ini, perusahaan membayar dividen tunai secara rutin setiap periode dalam jumlah yang tetap rendah. Jika laba perusahaan periode yang bersangkutan sangat baik, maka jumlah pembayaran tetap tersebut akan ditambah pembayaran dividen ekstra. Yang keempat adalah kebijakan dividen yang fleksibel. Perusahaan menetapkan besarnya dividen payout ratio setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial. Yang kelima adalah kebijakan dividen residu. Kebijakan ini untuk menahan laba untuk mempelajari kesempatan-kesempatan investasi yang memenuhi persyaratan. Dividen ini untuk menahan laba guna mempelajari kesempatan-kesempatan investasi yang memenuhi persyaratan. Dividen baru dibayarkan jika ada sisa laba setelah semua kesempatan investasi yang memenuhi persyaratan dibelanjai. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.